Halo rekan semua, selamat datang di channel Pertanian Terpadu. Channel Pertanian Terpadu ini membahas tentang pertanian terintegrasi yang meliputi bidang perikanan, peternakan, dan juga pertanian. Rekan-rekan semua yang baru mampir di channel ini, jangan lupa saya mohon dukungannya dengan like, comment, share, dan juga tentunya subscribe channel Pertanian Terpadu untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru yang rutin kami bagikan. Nah rekan semua, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai cara untuk meningkatkan pendapatan peternak, khususnya peternak ayam. Nah, untuk rekan-rekan semua yang mungkin sudah memiliki peternakan, meskipun itu peternakan kecil, nah tidak ada salahnya mulai saat ini kita berusaha untuk lebih memaksimalkan lagi pendapatan yang kita dapatkan dari peternakan tersebut. Salah satunya yaitu tentunya dengan cara melakukan upaya-upaya khusus untuk meningkatkan hasil ternak ayam dari berbagai segi. Dengan begitu nanti diharapkan pendapatan kita secara keseluruhan bisa meningkat lebih baik lagi. Nah, rekan-rekan semua, untuk bisa meningkatkan hasil ternak ayam kampung, tentunya kita bisa melakukan beberapa hal, khususnya berkaitan dengan penjualan. Nah, akan kita bahas satu persatu bagaimana caranya. Yang pertama yaitu dengan cara menjual ke konsumen langsung. Nah, ini rekan-rekan semua, kalau biasanya kita hasil ternak kita langsung kita jual ke pengepul, ke pedagang-pedagang kecil, pedagang ayam. Nah, untuk saat ini, mulai saat ini ke depan mungkin ada baiknya juga kita untuk mencoba menjual hasil ternak ayam yang kita miliki ke konsumen secara langsung. Konsumen secara langsung ini artinya bukan pedagang, tetapi mereka yang langsung memanfaatkan daging atau ayam yang kita hasilkan. Nah, caranya seperti apa? Caranya bisa kita melakukan penawaran-penawaran secara langsung dari orang ke orang, door to door, atau bisa melalui sosial media. Seperti kita tahu sekarang sosial media cukup akrab di telinga masyarakat kita, maka kita bisa ikut memanfaatkannya untuk mempromosikan hasil peternakan yang kita miliki. Misalnya, paling sederhananya misalnya melalui WhatsApp atau Facebook atau Twitter atau IG misalnya. Nah, itu seperti itu. Kita tawarkan secara berkala, secara berkesinambungan. Yang penting kita sudah di rumah ada stok panenan yang bisa dijual, jadi kita tawarkan secara terus-menerus. Nanti lama-kelamaan orang yang membutuhkan ayam, daging ayam, khususnya ayam kampung, nanti akan tahu bahwa kita menyediakan ayam kampung. Nah, itu caranya, salah satu teknik penjualannya seperti itu. Dengan begitu nanti diharapkan kita bisa mendapatkan harga yang lebih bervariasi, khususnya harga yang lebih tinggi daripada harga yang biasa kita dapat di pedagang-pedagang atau tengkulak atau pengepul. Nah, itu untuk pihak yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam hal menjual hasil ternak kita, kita bisa menjual hasil ternak tersebut dengan cara dijual bersih atau dijual daging atau karkas. Kemudian siap antar. Nah, teknik seperti ini juga bisa menjadi sesuatu yang menarik bagi konsumen untuk membeli dari apa yang kita hasilkan. Kenapa kita menawarkan teknik seperti ini, menawarkan pelayanan seperti ini? Tujuannya adalah kita nanti bisa mendapatkan tambahan lagi, terutama untuk biaya ongkos transport misalnya ya. Kemudian juga nanti untuk biaya membersihkan ayamnya. Nah, di situ kita akan punya nilai jual yang lebih. Sebagai contoh misalnya 1 kg ayam itu dihargai 40.000, nanti kita bersihkan
sudah bersih siap untuk dimasak, itu bisa kita ambil 55.000, misalnya diselisin 5.000 atau 10.000, terserah sesuai dengan nanti deal-dealan atau kesepakatan antara pembeli konsumen dengan kita saat tawar-menawar. Nah, cara seperti ini tergolong cukup bagus untuk meningkatkan pendapatan kita, apalagi kalau diimbangi dengan promosi secara langsung tadi yang cukup bagus. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi yang ketiga, dalam rangka meningkatkan hasil ternak ayam kampung yang kita kelola, maka kita juga bisa menyediakan olahan daging ayam. Nah, ini agak lumayan berat, tetapi sebenarnya merupakan salah satu cara yang cukup bagus apabila bisa diterapkan. Sebagai contoh, kita bisa menyediakan olahan ayam bakar atau ayam geprek dan lain sebagainya secara khusus untuk acara-acara tertentu. Jadi kita bisa mempromosikan, misalnya kita menyediakan ayam bakar untuk acara kenduri misalnya, atau riungan atau apa. Kita menyediakan ayam geprek untuk acara selamatan misalnya, seperti itu. Nah, itu nanti kita akan mendapatkan nilai tambah yang lebih tinggi lagi daripada kita hanya menjual ayam yang masih hidup. Nah, memang untuk awal pertama kita mendengarkan cara seperti ini memang terlihat dan terasa berat, tetapi kalau kita mau menjalankan promosi secara terus-menerus, bukan hal yang mustahil kita nanti bakalan mendapatkan konsumen untuk sisi yang seperti ini, untuk pemesanan yang seperti ini. Jadi nantinya kita bisa melayani penjualan ayam yang masih hidup, kemudian daging ayam yang segar, daging ayam yang sudah siap diolah. Bahkan kalau yang mau punya acara tertentu dan butuh ayam bakar misalnya, kita bisa menyiapkan. Nah, seperti itu. Loh Mas, itu kan sudah lain jalur, sudah usaha lain. Nah, ini namanya variasi. Menyediakan lebih banyak variasi yang bisa kita lakukan. Dengan cara seperti ini bisa dari hulu ke hilir, kesempatan kita untuk menaikkan pendapatan pada akhir bulannya itu bisa lebih tinggi lagi. Dan toh tidak ada salahnya kalau kita melakukan seperti itu. Justru kalau menurut saya cukup bagus karena kita bisa mendapatkan keuntungan dari berbagai sumber, dari berbagai sisi. Nah, itu seperti itu. Kemudian berikutnya, selain tiga cara tersebut, kita juga bisa menjual hasil olahan ayam kita sendiri secara langsung, misalnya dengan cara membuka warung sate misalnya, atau membuka warung ayam makan misalnya. Dengan begitu kita bisa langsung buang stok panenan kita melalui warung yang kita kelola. Nah, seperti itu. Kalaupun tidak bisa dikelola dengan sendiri, mungkin jalan keluarnya, jalan tengahnya, kita bisa ngambil kerjasama dengan orang-orang terdekat kita. Misalnya kakak kita atau adik kita atau saudara kita yang bergerak di bidang ini bisa kita dekatkan, atau yang mungkin bisa untuk dipercaya mengurus bagian ini bisa kita ajak kerjasama. Seperti itu juga bisa dijalankan. Nah, intinya sebenarnya adalah bagaimana cara kita bisa memaksimalkan hasil panenan yang kita miliki. Nah, dengan melakukan tahapan cara-cara seperti ini, kita tidak monoton hanya menjual dari satu jalur saja, maka ketika ada penurunan harga di masyarakat, kita masih akan terbantu karena kita bisa menjual barang yang sudah nilai ekonominya sudah lebih bagus lagi, sudah lebih meningkat lagi. Nah, seperti itu. Nah, itulah tadi rekan-rekan semua. Saya berharap dengan penyampaian saya ini
rekan-rekan peternak semua yang sudah cukup lama menjalankan usaha ternak ayam bisa berpikir, bisa mengambil ide, maksud saya bisa mengambil ide dari hal ini dan melakukan berbagai usaha agar bisa bergerak dari hulu ke hilir sehingga hasil ternak ayam yang kita jalankan itu lebih meningkat lagi. Siapa tahu kita punya keberuntungan di bidang pengelolaan makanan misalnya, itu tidak ada yang tahu dan kita bisa menyiapkan stok bahan baku kita sendiri. Dengan melakukan tahapan seperti ini meskipun sulit tapi bukan hal yang mustahil dan tentunya bisa meningkatkan hasil atau meningkatkan pendapatan kita sebagai peternak ayam kampung. Oke, saya rasa itu saja untuk video kali ini. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Terima kasih sudah menjadi teman saya di channel YouTube Pertanian Terpadu ini. Mudah-mudahan rekan semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah. Terima kasih, sampai bertemu pada video-video saya selanjutnya.